Bab 2831 Kinggong. Melihat Yin Luo dengan tatapan getir, Fei Mu menghiburnya, Paman Master sudah berusaha sekuat tenaga, jadi jangan salahkan dirinya sendiri. Yin Luo menggelengkan kepalanya, aku malu pada King Jun. Sambil berbicara, dia menatap bayangan naga emas yang bercokol di atas Istana King. Ini adalah berkah dari orang dewasa yang tinggal di Istana King sebelum pergi. Jika bukan karena bayangan naga, garis pertahanan di sini pasti sudah runtuh sejak lama. Bagaimanapun, ada kesenjangan penting dalam kekuatan dan kuantitas antara musuh dan kita. Yin Luo tinggal di Istana King selama bertahun-tahun, tetapi sampai saat ini dia kembali ke Istana King, dia tidak pernah menemukan keberadaan berkah bayangan naga. Ini seharusnya terkait dengan tingkat kultivasinya. Berkah yang ditinggalkan oleh King Jun tahun itu hanya memenuhi syarat untuk menginspirasinya setelah dia dipromosikan ke dinasti Tao. Tetapi dengan semua rencananya, dia belum dipromosikan ke Hedao selama bertahun-tahun. Sulit baginya untuk mengaktifkan kekuatan bayangan naga sendirian. Kekuatan bayangan naga ini diaktifkan oleh semua kekuatan gabungan Tao di Istana King. Mata Yin Luo menoleh dan menatap wajah-wajah yang dikenalnya, Ma Bin, Feng Rumo, Hun Kui, Chen Wulei, Chang Yu, Ma Shangxi, Xiang Yin Xuanyu, Ding Beifeng, Lady King Yu, Chen Wu Yinghu, 4 master dari klan manusia Ban Lan Nei, dan 3 Hedao dari klan raksasa. Harus dikatakan bahwa langit berbintang Yi Yuan telah melahirkan begitu banyak Taoisme dalam waktu yang singkat, yang merupakan tempat yang cemerlang, dan ini belum semuanya. Namun, bahkan jika Anda menambahkan kekuatan ini, bahkan jika Anda menambahkan Kinggong, itu tidak akan cukup untuk melindungi gerbang Xing Yuan di sini. Mata Yin Luo akhirnya menatap seseorang, Hua Qi. Wanita yang tampak lembut itu segera memahami niatnya, tersenyum sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Ekspresi Yin Luo menjadi serius, kamu harus pergi, kamu tidak bisa bertahan di sini lagi. Baru-baru ini, musuh di luar telah mengikis kekuatan bayangan naga, putaran tanpa akhir. Jika serangan seperti itu datang sekali atau 2 kali, bayangan naga akan hancur, dan Istana King akan sulit dicegah. Pada saat itu, semua orang yang berdiri di sini akan mati tanpa tempat pemakaman. Tidak apa-apa bagi yang lain. Yin Luo telah berada di sini selama berhari-hari, jadi dia secara alami tahu apa identitas Hua Qi, jadi dia tidak pernah berani membiarkannya mengalami kecelakaan. Hua Qi berbisik, Yin Luo, aku juga seorang biksu langit berbintang, dan aku memiliki tanggung jawab untuk melindungi langit berbintang. Selain itu, jika aku kalah kali ini, kemana aku bisa pergi? Langit berbintang tidak damai sekarang. Sudah waktunya untuk bersembunyi. Yin Luo membujuk, dan melihat bahwa Hua Qi masih bersikeras, dia menoleh dan mengedipkan mata pada Fei Mu, bawa bibi Hua Qi pergi. Fei Mu melangkah maju. Hua Qi mengangkat matanya, dan sebuah koin kuno bergulir di tangannya yang ramping dan putih seperti batu giok, beriak dengan lingkaran cahaya aneh. Fei Mu berhenti dan tersenyum pahit, bibi Hua Qi, jangan membuat segalanya sulit bagiku. Hua Qi tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap Fei Mu sambil tersenyum. Lingkaran cahaya pada koin kuno itu menjadi semakin menyilaukan. Di sampingnya, raksasa emas dan mirip kodok melototkan matanya yang besar dan mengeluarkan suara berdegup di tenggorokannya. Fei Mu menghela napas dan hendak mengatakan sesuatu yang lain, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah. Dia berseru ringan, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dan wajahnya menunjukkan ekspresi kebingungan. Pada saat ini, dia samar-samar merasakan sesuatu yang aneh, dan perasaan yang sangat tiba-tiba muncul dari udara tipis. Induksi ini, membuatnya merasa akrab dan intim. Mereka akan memulai lagi. Di samping, Ma Bin berteriak lembut, pegang ronde ini dulu. Begitu dia mengatakan itu, banyak biksu di Istana King tampak ketakutan. Di luar Istana King, sosok-sosok terbang keluar dari banyak kota Hedao. Sebelum mereka tiba, cahaya warna-warni menyelimuti Istana King. Bayangan naga yang bercokol di Istana King tiba-tiba meraung dengan raungan naga, dan sosok yang sudah agak redup itu tiba-tiba menjadi emas terang, dan dia merentangkan gigi dan cakarnya untuk melawan musuh. Kami telah berhadapan berkali-kali, dan tidak perlu menguji apapun sama sekali. Pertempuran menjadi sangat sengit dalam sekejap. Namun, bagi Istana King, tidak ada harapan untuk pertempuran seperti itu, karena mereka selalu berada di pihak pertahanan pasif dan hanya dapat tinggal di Istana King untuk mengaktifkan kekuatan mereka sendiri, bekerja sama untuk mengendalikan bayangan naga untuk menahan serangan musuh, dan tidak memiliki cara untuk mengambil inisiatif untuk membunuh musuh. Satu-satunya hal yang dapat mereka harapkan adalah bertahan di bawah serangan musuh yang ganas, bertahan, dan menghabiskan kekuatan mereka. Namun, kali ini musuh jelas bertekad untuk menerobos Istana King, jadi intensitas serangan itu jauh lebih ganas daripada yang sebelumnya. Setelah hanya 10 napas perang, semua orang di Istana King merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan wajah mereka setenang air. Di suatu tempat di tempat yang berwarna-warni, ketika Lu Ye muncul, dia langsung merasa seperti seorang pengembara yang kembali ke rumah. Bagaimanapun, dia adalah penguasa Feng Lian. Dia telah memurnikan prajurit Tao ini bertahun-tahun yang lalu. Alasan mengapa dia meninggalkannya di sini terutama karena prajurit ini tidak mudah dibawa bersamanya, dan dia juga dapat menggunakan Feng Lian untuk menutupi keberadaan gerbang langit berbintang. Hal lain adalah bahwa 2 klan darah serangga di dunia yang berwarna-warni dapat menjadi target pengalaman biksu langit berbintang. Dengan adanya 2 klan darah serangga di sini, 2 biksu langit berbintang dapat tumbuh hingga tingkat tertentu dan kemudian memasuki musuh yang berwarna-warni dan berburu tulang, sambil mengasah pengalaman bertarung mereka sendiri, sambil tumbuh lebih cepat. Pikiran ilahi bergerak sedikit. Lu Ye segera memahami gerakan Zhong Shenliang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya sedikit. Seperti yang diharapkan, klon Zhong Shenliang datang untuk merebut keindahan.
Pada saat ini, 10 penguasa kota teratas membawa beberapa bawahan mereka untuk bergegas ke pintu masuk reruntuhan. Ketika Lu Ye meninggalkan Fenglan, dia membuat larangan di semua pintu masuk reruntuhan, yang sulit dipecahkan oleh biksu biasa, apalagi memasukinya. Tetapi saat ini, di bawah pelantikannya, pembatasan masuk salah satu reruntuhan telah dipatahkan secara paksa. Para biksu dalam spesies terlarang ini memang sulit dipatahkan, tetapi orang-orang Hedao akhirnya memiliki metode yang luar biasa. Saya pikir apa yang terjadi di reruntuhan telah ditemukan dengan jelas. Dia hendak mencegatnya, tetapi tiba-tiba hatinya bergerak dan melihat ke arah lain. Saat berikutnya, situasi di Qinggong tercetak di dalam hatinya. Setelah penyelidikan singkat, Lu Ye sangat marah, berani sekali. Dia mengangkat tangannya dan mengembun, dan klon pohon bakat muncul di sampingnya, dan dewa itu melangkah keluar dalam satu langkah, dan orang itu telah menghilang dari tempat itu. Ketika muncul lagi, orang itu telah terbunuh di depan Istana Qing. Lokasinya sekarang lebih dari selusin galaksi jauhnya dari tempat ini. Namun, sebagai penguasa warna-warni, di warna-warni, jarak tidak berarti baginya. Selama dia mau, dia dapat muncul di tempat manapun di warna-warni kapan saja, di mana saja. Ketika saya melihat bahwa banyak tokoh di Istana Qing sedang duduk tegak, kekuatan Tao melonjak, dan bayangan naga terbang di luar Istana Qing, satu persatu, dan gelombang Tao menyapu, menggunakan setiap metode, dan bayangan naga meraung terus-menerus, dan cahaya kemasan memercik ke tubuhnya. Lu Ye juga tinggal di Istana Qing untuk sementara waktu, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa ada hiasan seperti itu di Istana Qing, dan aura bayangan naga memberinya perasaan yang familiar. Itu adalah napas Yang Qing. Qinggong ditinggalkan untuk Yin Luo oleh Yang Qing. Dari sudut pandang ini, dia meninggalkan beberapa trik rahasia di Qinggong ketika dia pergi, dan waspada terhadap situasi seperti sebelumnya. Dia layak menjadi generasi kedua dari klan naga. Bahkan gerakan rahasia yang ditinggalkan bertahun-tahun yang lalu masih dapat mengerahkan kekuatan seperti itu. Sambil merasa tergerak, aku menatap seseorang di kerumunan sekilas. Di antara semua musuh yang menyerbu, kekuatan Dao orang ini berfluktuasi paling hebat. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, ini pasti penguasa kota tingkat Hong. Tepat pada saat ini, He Dao juga menoleh dan menatap Lu Ye. Lu Ye tidak menutupi ketika dia muncul. Bahkan dalam pertempuran sengit, musuh-musuh yang menyerbu ini terasa jelas. Dalam pertempuran seperti itu, ada intrusivitas lain yang tiba-tiba, yang membuat orang-orang peduli padanya. Penguasa kota tingkat Hong mengira bahwa orang yang datang adalah keluarganya, tetapi ketika dia melihatnya, wajah Lu Ye sangat asing dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, Lu Ye telah mengangkat tangannya dan mengeluarkan pisau panshan, matanya dingin, dan dia menebasnya dengan ganas. Liang masih tidur, jadi dia tidak bisa membawa peningkatan kekuatan atau berkah apapun kepada Lu Ye. Namun, dengan fondasi Lu Ye saat ini, berkah lebih dari 200 kekuatan harta karun tidak akan memengaruhi apapun. Terlebih lagi, ketajaman pisau panshan itu sendiri sangat kuat. Hah, penguasa kota tingkat Hong tertegun dan merasakan cahaya pedang seperti latihan mengenai matanya. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatannya untuk melindungi tubuhnya, mengangkat prajurit Tao di tangannya dan menghalangi mereka maju. Cahaya pedang menebas, dan prajurit Tao hancur, dan tubuh penguasa kota tingkat Hong juga terbelah menjadi dua. Organ dalam darah menyembur keluar dari luka, dan cahaya kemasan dari tulang Tao yang patah ditutupi oleh darah. Vitalitasnya hilang. Medan perang yang sengit dan berisik tiba-tiba menjadi sunyi sejenak. Semua mata tertuju pada Lu Ye. Setelah keterkejutan singkat, para penganut He Dao yang mengepung Istana Qing semuanya menunjukkan kepanikan dan kegelisahan yang tak terlukiskan di wajah mereka. Anda tahu, orang yang baru saja meninggal adalah penguasa kota tingkat Hong, yang terkuat di antara mereka semua, karena kota tingkat Hongnya tepat di sebelahnya. Dengan latar belakangnya sendiri dan peningkatan He Dao Zu di kota, melihat seluruh Star Abyss, tidak banyak orang kuat yang dapat membunuhnya dengan cepat dengan satu pukulan. Bahkan jika ada, itu tidak akan mampu menebas prajurit Tao dengan satu pisau. Siapa yang datang? Di Istana Qing, orang-orang yang mendesak pasukan mereka untuk mengendalikan bayangan naga juga terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba. Namun, ketika mereka melihat penampilan pengunjung dengan jelas, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka, dan ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Lu Ye, Yin Luo berteriak, itu Lu Ye, dia kembali. Paman Master, Fei Mu memandang sosok yang berdiri di kehampaan dengan hormat, dan akhirnya tahu apa yang terjadi dengan perasaan akrab dan akrab tadi. Berpikir kembali saat itu, ketika dia masih berlatih di Jiushu dan belum pernah melihat Lu Ye, dia memiliki perasaan aneh terhadap paman dari jauh ini. Setelah bertahun-tahun, perasaan ini masih ada. Di sampingnya, Hua Qi menatap Lu Ye dengan linglung. Matanya yang jernih seperti air tertutupi oleh lapisan kabut karena suatu alasan, dan dia dengan lembut menggigit bibir merahnya. Aku sudah membuat rencana untuk mati di sini dalam pertempuran dan tidak takut, tetapi saat ini aku merasa sedikit sedih. Dia mengendus dengan lembut dan mengangkat tangannya untuk menyentuh Pixiu di sampingnya. Bab 2832 permainan catur dimulai, niat membunuh terlihat. Menghadapi orang kuat di level 10 penguasa kota teratas, meskipun mereka banyak dan kuat, mereka mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang jika mereka benar-benar bertarung. Namun dalam permainan catur ini, situasinya berbeda. Berdasarkan aturan permainan catur, setiap orang memiliki banyak batasan. Hal ini memberi He Dao, yang berbicara, sedikit harapan. Siapa bilang, dia hanya punya satu orang. Ketika suara itu datang, sesosok tubuh berjalan keluar dari gerbang Qinggong. Sosok yang dewasa dan mempesona itu berdiri di sana, dan seekor binatang emas merangkak di sampingnya.
Sambil berbicara, dia menatap Lu Ye dengan senyum lembut. Bintang-bintang terpantul di langit, tetapi hanya ada satu orang di matanya. Di belakangnya, sesosok tubuh keluar dari Istana King. Tidak seperti depresi dan kebingungan sebelumnya, mereka semua tampaknya telah menemukan tulang punggung mereka dan memiliki ekspresi yang tegas. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan cahaya putih samar seperti tubuh Lu Ye. Lu Ye menoleh dan menatap Hua Qi, niat membunuhnya langsung menghilang di bawah tatapan lembut itu, dan kekerasan di dadanya pun berkurang. Jangan khawatir tentang orang-orang ini, mereka semua adalah kelompok Chu Jin Hedao. Mereka rentan terhadap istana saat mereka pergi. Kita hanya perlu membunuh Lu Ye dan menang. Hedao berteriak dengan keras saat berbicara. Begitu dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba membeku, karena Lu Ye, yang awalnya berjarak lebih dari selusin posisi catur darinya, benar-benar muncul di depannya dalam sekejap. Kamu berbicara terlalu banyak. Lu Ye menatapnya dengan dingin. Kamu, wajah Hedao terkejut dan secara naluriah ingin mundur, tetapi dadanya tiba-tiba terasa sakit, vitalitasnya seperti bola kempes, berlalu dengan liar, dan seluruh tubuhnya menjadi lunak. Dia melihat ke bawah dan melihat bilah tajam menusuk dadanya di suatu titik. Kekuatan dahsyat yang melonjak dari bilah tajam itu menghancurkan vitalitas di tubuhnya. Seharusnya tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Informasi yang baru saja dia terima menyebutkan bahwa dalam permainan catur legiun ini, setiap bidak hanya dapat menggerakkan satu petak catur dalam satu waktu. Bagaimana Lu Ye melompati begitu banyak pola catur sekaligus dan membunuhnya? Aku tidak dapat mengetahuinya, penglihatanku menjadi gelap. Lu Ye menghunus pisaunya dan darah berceceran keluar. Bunuh. Di depan Istana King, Hua Qi berteriak pelan, dan banyak biksu langit berbintang segera mengikuti sosoknya dan penuh dengan momentum. Mereka secara alami tahu bahwa kekuatan mereka tidak sekuat manusia, jadi mereka tidak membubarkan musuh, tetapi membentuk beberapa tim kecil dalam kelompok, melintasi satu catur demi satu, dan menemukan musuh-musuh yang kesepian itu. Lu Ye telah membunuh di depan beberapa Hedao lainnya. Orang-orang ini tidak berjauhan dan sekarang diblokir dalam kotak catur. Melihat Lu Ye datang untuk bertarung dengan ganas, dia segera berbalik dan melarikan diri. Namun yang membuat mereka putus asa adalah mereka tidak bisa lagi pergi setelah mereka melarikan diri ke kotak catur berikutnya. Kita tidak bisa mengabaikan kendala pola catur seperti Hua Qi dan yang lainnya. Dalam kepanikan, tidak ada perlawanan yang layak sama sekali. Lu Ye mengangkat pedangnya dan hampir memotong mereka satu persatu. Tubuhnya tersapu, menyapu satu demi satu catur, dan kemanapun ia lewat, ada badai berdarah. Ada lebih dari selusin mutiara Hedao yang mengepung Istana King kali ini, dan ada 70 atau 80 orang Hedao yang dikirim. Jika Hedao ini berkumpul bersama, bahkan jika Lu Ye ingin membunuh mereka semua, itu akan memakan waktu. Namun, di bawah papan catur langit berbintang, jauh lebih mudah untuk membunuh. Pada saat Lu Ye berurusan dengan musuh yang tersebar di seluruh papan catur, pertempuran antara para biksu di langit berbintang belum berakhir. Ada lebih dari 10 orang di aula langit berbintang yang berjalan keluar dari Istana King. Pada saat ini, mereka terbagi menjadi 4 tim dan menemukan aula 4 aula. Lu Ye melirik ke salah satu medan perang. Hanya ada 2 orang di tim ini, satu adalah Hua Qi dan Pisiunya, dan yang lainnya adalah Fei Mu yang memegang pisau. Hua Qi sepenuhnya terbungkus dalam cahaya yang indah, dan Lu Ye dapat dengan jelas mendeteksi bahwa cahaya yang indah itu mengandung racun yang sangat kompleks. Cahaya racun terpisah dari tubuhnya dan bergegas menuju musuh, dan Pixiu, yang merangkak di tanah, memuntahkan cahaya 3 warna dari waktu ke waktu. Hedao yang diserang ditutupi dengan cahaya aneh 3 warna ini, dan tubuhnya tampak lambat, dan dia bertarung dengan Fei Mu dalam pertempuran jarak dekat dengan ekspresi jelek. Lu Ye dapat melihat sekilas bahwa cahaya aneh 3 warna itu adalah kekuatan harta karun tertinggi dan 3 harta karun. Harta karun tertinggi ini diperoleh secara tidak sengaja di langit berbintang, dan kemudian memberikannya kepada Hua Qi untuk membela diri. Klinker itu ditelan oleh Pixiu dan sejak itu menjadi satu dengan orang ini. Dengan penglihatan Lu Ye saat ini, secara alami mungkin untuk melihat bahwa Pixiu sulit untuk mengerahkan semua kekuatan harta karun ini. Bagaimanapun, binatang buas ini, seperti Tuan Hua Qi, baru saja dipromosikan ke Hedao tidak lama setelah itu. Kalau tidak, kekuatan harta karun akan sulit untuk dilawan dengan cara biasa. Di bawah cahaya aneh 3 warna, itu akan segera diblokir di tempat. Ini adalah kasus dengan kekuatan harta karun, dan dia merasa seolah-olah dia berada di bawah tekanan berat dan lambat bergerak. Fei Mu terus menebas luka di tubuhnya dengan pedang panjang di tangannya. Dia layak menjadi tubuh klan darahnya sendiri. Meskipun Lu Ye tidak pernah mengajarinya apapun, gaya bertarungnya yang kejam masih sejalan satu sama lain. Dengan kekuatan uang 3 harta karun, Hua Qi dan Fei Mu bergabung, dan orang ini, Hedao cepat atau lambat akan menjadi dingin. Melihat medan perang lainnya, meskipun situasinya tidak begitu jelas, mereka semua memiliki keuntungan. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda bisa mendapatkan jumlah orang. Lu Ye berpikir sejenak dan tidak campur tangan dalam pertempuran di medan perang yang tersisa. Ini adalah kesempatan langka. Sekarang setelah dunia dalam dan luar bergabung, para biksu langit berbintang akan menghadapi musuh yang lebih banyak dan lebih kuat di masa depan. Mengambil kesempatan ini, mereka akan mencoba mempertajam pengalaman bertarung mereka dengan Hedao. Dia menoleh dan melihat selusin kota Hedao di dekatnya, dan terbang menuju yang terbesar. Ini adalah satu-satunya kota Hedao tingkat Hong di medan perang. Penguasa kota-kota ini juga yang pertama membuat jiwa di bawah Lu Ye Dao. Ketika permainan catur dimulai, tidak hanya orang-orang Hedao yang menyerbu terperangkap di dalamnya, tetapi tidak ada satupun dari kota-kota Hedao ini yang melarikan diri. Melihat Lu Ye membunuh orang-orang seperti pelacur, kota-kota Hedao ini melarikan diri keluar dengan panik.
Namun, karena aturan permainan catur yang dibatasi, mereka hanya dapat memindahkan satu petak catur pada satu waktu dan tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Pada saat ini, ada dua orang yang tertinggal di kota Hong level. Melihat Lu Ye datang dalam serangan yang ganas, dia segera mendesak kekuatan formasi pelindung hingga batasnya. Pada saat yang sama, banyak lingkaran sihir di kota itu berdengung, dan di bawah kekuatan gabungan dari banyak fusi, mereka menyerang Lu Ye dan memblokir tubuhnya. Mencari kematian, wajah Lu Ye dingin dan tubuhnya menyapu, dengan mudah menghindari serangan dan bergegas ke kota Hedao. Pedang Panshan ada di tangannya, dan dia mengangkatnya tinggi-tinggi, dan kekuatan Tao di tubuhnya berlalu dengan liar, tetapi napasnya tidak banyak berubah. Dua Taois yang tersisa di aula tengah di kota melihat pemandangan ini di mata mereka dan berkata mereka tidak gugup bahwa mereka palsu. Bagaimanapun, ada 10 orang kuat tingkat penguasa kota teratas yang berdiri di luar kota, dan mereka belum pernah menghadapi orang sekuat itu. Namun, mereka masih mengandalkan beberapa dari mereka. Kualitas kota tingkat Hong tidak rendah. Dengan kekuatan penuh dari formasi pelindung, mungkin tidak mudah bagi 10 penguasa kota teratas untuk menerobos dengan mengandalkan satu tangan. Pada saat ini, kota Hedao mereka hanya berjarak selusin bingkai catur dari tepi permainan catur. Selama mereka bertahan sebentar dan mereka akan lari dari permainan catur. Bab 2833 Kenapa kamu ada di sini? Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dilakukan Lu Ye, tetapi setelah hanya 3 tarikan napas, pedang panjang yang dipegangnya tinggi-tinggi di tangannya menebas dengan ganas. Lapisan cahaya hijau telah terpancar dari bilahnya di beberapa titik. Kota besar tingkat Hong berguncang dengan guncangan keras, dan dampak keras itu menyebabkan banyak biksu di kota itu miring. Dua Hedaoju yang tertinggal keduanya menjadi pucat, dan orang yang berbicara sebelumnya berkata dengan ngeri, layak menjadi 10 penguasa kota teratas, sungguh menakjubkan. Meskipun pria lainnya memiliki wajah pucat, dia merasa puas dan tenang, tidak apa-apa, dia tidak bisa menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Namun, begitu dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hanya karena saya melihat bahwa cahaya tirai cahaya pedang panjang di tangan Lu Ye bersentuhan dengan tirai cahaya dari susunan pelindung dengan cepat meredup, dan cahaya putih asli digantikan oleh warna biru kehijauan. Warna hijau kehijauan itu seperti makhluk hidup, menyembur keluar dari bilah pedang dan terus melelehkan semua yang ada di sekitarnya. Suara mendesis terus terdengar, formasi pelindung itu kacau balau. Racun, Hedao membelalakkan matanya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Racun macam apa ini, dan mengapa dia begitu jelas menahan diri pada susunan pelindung itu? Di bawah persepsinya, intensitas tirai cahaya susunan pelindung itu melemah dengan cepat di posisi di mana dia diserang. Bilah pedang yang terbungkus warna hijau itu seperti memotong sepotong kulit sapi yang keras, menebas ke dalam sedikit demi sedikit, dan kekuatan Tao dengan cepat terkuras dalam tubuh Lu Ye. Di pohon bakat, buah dari 10.000 manik racun memancarkan lapisan cahaya hijau dari waktu ke waktu, lalu menghilang dan disuntikkan ke dalam bilah pedang. Harta karun manik racun Wan dapat memperoleh kekuatan racun alam semesta, yang secara alami juga mencakup racun teratai. Lu Ye mencoba menggunakan kekuatan manik racun Wan untuk memodulasinya sejak lama. Baginya, tidak sulit untuk melakukan ini, itu hanya untuk menghabiskan sedikit kekuatan Tao. Racun teratai yang disiapkan oleh 10.000 manik racun beberapa kali lebih ganas daripada racun teratai asli. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan harta karun. Selain itu, karena melahap harta karun yang lengkap, kekuatan 10.000 manik racun 3 poin lebih kuat daripada 10.000 manik racun di masa lalu. Racun zodiak teratai didedikasikan untuk menghancurkan kekuatan Tao. Setelah satu tarikan napas, rintangan di depan tiba-tiba menjadi kosong, dan bilahnya menebas dengan ganas. Tirai cahaya dari susunan pelindung menembus sebuah lubang, dan Lu Ye melangkah ke dalamnya dalam satu langkah. Karena dia mengambil pisau, hanya dalam 5 tarikan napas, susunan pelindung yang diaktifkan oleh kota tingkat Hong dengan seluruh kekuatannya telah hancur. Dapat dilihat bahwa racun Lotus Chai begitu hebat sehingga dengan kekuatannya saat ini, jika dia menggunakan kekuatan kasar, dia mungkin tidak dapat mencapai level ini, tetapi itu pasti akan memakan banyak waktu dan menghabiskan lebih banyak kekuatan Tao. Akan jauh lebih mudah untuk menggunakan buah 10.000 manik racun. Dengan intrusi Lu Ye, wajah kedua Hedao di aula tengah berubah drastis. Mereka melihat sikap Lu Ye yang galak ketika dia membunuh rekan mereka tadi. Penguasa kota tingkat Hong, yang sekuat mereka, tidak dapat berdiri dengan tangan Lu Ye, apalagi mereka. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, kedua Hedao bergegas menuju Hedaozu, mencoba menggunakan Hedaozu untuk melarikan diri ke alam hehehe. Cahaya pedang menebas seperti bulan sabit yang menyerang. Kekuatan yang dahsyat membuat kedua belas Tao ini tidak berani maju lurus, dan buru-buru menghindar ke kiri dan ke kanan. Ketika mereka berdiri teguh dan melihat ke depan, wajah mereka tiba-tiba pucat. Hanya karena sisa kekuatan cahaya pedang itu menyapu, mutiara Hedao telah hancur dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan beterbangan. Jalan mundur terakhir, terputus. Ketika dia kalah, Lu Ye telah membunuh salah satu Hedao dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dia menyerahkan pedang Panshan ke depan dan menusuk tubuh Hedao. Melihat ini, Hedao lainnya berteriak kaget, melesat dan bergegas keluar. Lu Ye menoleh dan mengangkat tangannya untuk memegangnya. Ruang itu tampaknya tertahan di telapak tangannya, termasuk Hedao yang melarikan diri, yang juga membeku di tempat. Wajahnya sulit, seolah-olah serangga kecil itu tersangkut di telapak tangannya. Meskipun dia berjuang keras, dia tidak bisa menyingkirkan kendala yang tak terlihat itu. Saat Lu Ye mengerahkan kekuatan yang dahsyat, ruang itu terkompresi, dan potongan-potongan besar kabut darah tiba-tiba keluar dari tubuh Hedao, menyebabkan kerusakan parah dalam sekejap. Mulut Hedao berdarah dan dia menatap Lu Ye dengan tak percaya.
Dia tahu bahwa 10 penguasa kota teratas sangat kuat, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia begitu kuat. Dia setidaknya tingkat menengah dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan seperti cacing di tangannya. Cahaya menyala, dan pisau Panshan terlempar keluar, dan kekuatan kekerasan membungkus tubuhnya dan memakukannya ke dinding di sampingnya. Vitalitas perlahan menghilang dan kepalanya terkulai. Lu Ye mengangkat tangannya dan pisau Panshan terbang kembali, mengangkat pisau di tangannya, dan melihat sekeliling dengan mata dingin. Di aula tengah, ada sekelompok Rongdao yang tertinggal. Melihat Lu Ye membunuh dua Hedao-nya seperti membantai ayam dan anjing, mereka berdua gemetar dalam tubuh dan pikiran mereka dan membeku di tempat. Setelah 2 napas, ketika Lu Ye berjalan keluar dari aula tengah lagi, tidak ada harapan hidup di dalam. Dia mengangkat matanya dan keluar dari kota Hedao terdekat, dan melihat bahwa kota itu sunyi dan bahkan tidak ada hantu yang terlihat. Hanya susunan pelindung yang mempertahankan operasi paling dasar. Dia mengerutkan kening, pikiran spiritualnya menyebar, tetapi dia tidak merasakan napas makhluk hidup dari kota itu. Para biksu di kota Hedao telah melarikan diri. Situasi di kota Hedao lainnya persis sama. Lebih dari 10 kota Hedao yang terperangkap dalam permainan catur sudah kosong. Jelas, para biksu yang tinggal di kota itu melihat metode mengerikan Lu Ye dan tahu bahwa mereka hanya bisa mati di kota itu, jadi mereka semua dengan cepat menggunakan mutiara Hedao untuk melarikan diri ke alam Hehe. Ini membuat Lu Ye agak tidak mau. Dia berbalik dan melihat bahwa situasi di medan perang yang tersisa dalam permainan catur pada dasarnya jelas. Situasinya sulit bagi musuh yang menyerang untuk menjadi musuh dari satu musuh. Selain itu, ada Lu Ye yang mengawasi mereka dengan iri, yang membuat situasi mereka semakin tak tertahankan. Medan perang tempat Huachi dan Fei Mu berada bahkan akan segera berakhir. Hedao, yang ditangani bersama oleh mereka, telah rusak parah dan tidak dapat melakukan apapun. Situasinya telah tenang, dan Lu Ye berbalik untuk melihat ke arah lain. Pada saat ini, di inti reruntuhan, Zhong Shenliang membawa tangannya di punggungnya, menatap patung bobrok di depannya, matanya dalam, dan dia perlahan berbicara, itu dia. Di antara 4 ikatan Tao di sampingnya, seorang wanita dengan penampilan menawan, sosok menawan dan pakaian terbuka berkata, "Tuan, apakah Anda tahu ini?" Zhong Shenliang menggelengkan kepalanya, "Saya tidak mengenalnya, tetapi saya pernah mendengar tentangnya. Bagaimanapun, dia menjadi terkenal terlalu lama dan dianggap sebagai senior lama saya." Ketika beberapa dari mereka mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Sekte Shenliang telah mencapai 10 penguasa kota setidaknya selama 10.000 tahun. Apa bentuk asli patung ini? Itu disebut senior lama oleh Sekte Shenliang. Itu normal jika Anda belum pernah mendengarnya. Zhong Shenliang menghela napas, era aktif ini terjadi beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Bahkan aku hanya melihat beberapa catatan. Wanita itu berkata, "Tuan, apakah ini sangat kuat? Jika bukan karena yang terkuat, tidak akan ada catatan yang tersisa dalam waktu yang lama, dan juga diperhatikan oleh Dewa Sekte. Setidaknya mereka tidak menyadari bentuk asli patung itu." "Apakah Bakyu kuat?" Zhong Shenliang bertanya tanpa menjawab. Beberapa bawahan saling memandang dan tidak berani menjawab. Melihat kehati-hatian bawahannya, Zhong Shenliang tidak peduli, tetapi hanya tersenyum tipis. Di era aktif ini, dia adalah Bakyu saat itu. Dia dapat dikatakan sebagai orang nomor 1 di dunia batin. Di puncaknya, dia juga merupakan penguasa kota 10 besar. Semua Tao terkejut. Wanita Hedao berkata dengan bingung, karena orang ini begitu kuat, mengapa dia masih mati? Zhong Shenliang menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi itu pasti ada hubungannya dengan prajurit Tao yang ditinggalkannya. Dia tampaknya ingin menggunakan prajurit Tao-nya untuk menciptakan cara latihan yang unik. Akibatnya, terjadi kesalahan, yang menyebabkan dirinya terluka. Pada akhirnya, beberapa musuh memanfaatkan kesempatan itu dan disergap dalam satu gerakan. Langit berbintang $1 seperti itu benar-benar hanya seorang prajurit Tao." Wanita itu terkejut. Meskipun mereka memiliki spekulasi seperti itu, mereka tidak yakin sampai sekarang bahwa itu dikonfirmasi dari mulut Sekte Shenliang. Tentu saja itu adalah seorang prajurit Tao. Zhong Shenliang mengangguk, "Aku hanya tidak menyangka bahwa sebelum dia meninggalkan prajurit Tao di dunia garis depan. Tidak heran generasi selanjutnya tidak dapat menemukannya." Saat dia berbicara, matanya menunjukkan sinar. Dunia internal dan eksternal sekarang menyatu, jurang bintang bergolak, dan badai akan datang. Pada penghalang seperti itu, Sekte Shenliang juga ingin meningkatkan kekuatannya sendiri. Namun, ketika kekuatannya mencapai levelnya, seberapa sulit untuk meningkatkannya? Hampir mustahil untuk mengandalkan latihannya sendiri saja. Jika bukan karena ini, dia tidak akan tertarik pada Banlan, jadi dia secara khusus mengirim klonnya untuk menyelidiki di sini. Sekarang setelah dia mendapatkan keuntungan yang tidak terduga, dia senang. Selama dia dapat memahami rahasia yang tersisa di prajurit Tao ini, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia dapat melakukannya seperti Master Prajurit Tao saat itu, dan dia akan menjadi yang terbaik di dunia. Pada saat itu, tidak peduli bagaimana Bakyu atau Master Naga dan Phoenix, mereka akan merangkak di kakinya. Karena itu adalah prajurit Tao, itu harus disempurnakan. Sekte kekuatan dewa berpikir sejenak, dan pikiran ilahi menyebar, mencari ke segala arah. Namun, tepat pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin dan dia menoleh untuk melihat ke satu arah, siapa di sana. Cahaya gelap menghantamnya dengan tangannya dan menghantamnya di udara. Beberapa belas kasihan Tao terkejut. Ketika mereka berbalik, mereka melihat riak-riak lewat, dan sesosok muncul dari udara tipis, menatap mereka dengan ekspresi samar. Itu adalah seorang pria muda berpakaian putih, dengan labu di pinggangnya dan sosok yang tinggi. Beberapa Hedao tidak bereaksi, tetapi wajah Zhong Shenliang berubah, "Itu kamu."
Mengapa kamu di sini? Dalam pertempuran sebelumnya untuk mengepung Bakyu, meskipun dia hanya berhadapan dengan Xiao Qianchen dari jauh dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran langsung, dia dapat melihat dengan jelas situasi di berbagai medan perang. Secara alami, dia mengenali Lu Ye. Namun, Lu Ye di depannya sedikit berbeda dari apa yang dia lihat hari itu. Pria itu berpakaian seperti seorang kultivator militer pada hari itu, memegang pedang panjang. Yang dia lihat hari ini tidak memiliki pedang, tetapi hanya labu harta karun. Namun, apapun yang terjadi, penampilan dan napas ini tidak salah. Ras manusia Lu Ye, bintang baru yang paling terkenal di Xingyuan baru-baru ini, orang kuat tingkat penguasa kota 10 besar yang baru dipromosikan, yang dapat bersaing dengan Sekte Xuanwu dengan cara yang positif. Hati Zhong Shenliang hancur. Bab 2834 Apakah kamu juga klon? Melihat Star Abyss ini, tidak banyak orang yang bisa membuat Dewa Sekte takut, tetapi orang di depannya ini jelas salah satunya, terutama sekarang karena dia bukan dewa asli, tetapi klon, dan tidak banyak kekuatan yang bisa dikeluarkan. Ini adalah prajurit Tao saya. Tentu saja saya bisa berada di sini, tetapi Anda, mengapa Anda ada di sini? Lu Ye berbicara dengan ringan. Orang yang datang ke sini oleh Zhong Shenliang bukanlah dewa asli, dan Lu Ye juga bukan. Ketika dia memasuki dunia yang penuh warna, dia segera memadatkan klon pohon bakat dan mengikuti Zhong Shenliang dan yang lainnya ke tempat ini, berpikir untuk menangkap kura-kura dalam toples. Tanpa diduga, saya mendengar beberapa informasi yang tidak terduga. Jiu Ying sebenarnya adalah 10 penguasa kota teratas ratusan ribu tahun yang lalu. Di eranya, apakah dia memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Bakyu? Saya pikir begitu, Banlan terlalu aneh. Lu Ye belum pernah melihat orang seperti Banlan sejak dia mengalami Star Abyss. Dahulu kala, dia merasa bahwa Jiu Ying memiliki latar belakang yang hebat dan pasti sangat kuat di puncaknya, tetapi pada saat itu, kekuatan dan pengalamannya yang terbatas tidak cukup berani. Jika Jiu Ying benar-benar memiliki latar belakang seperti itu, maka semuanya akan dijelaskan. Sayangnya, orang ini terluka parah dan hanya memiliki sedikit jiwa yang tersisa. Dia masih berpikir untuk merebut tubuh Lu Ye, tetapi Lu Ye diserang balik. Setelah itu, dia akhirnya berhamburan. Prajurit Tao Anda, Zhong Shenliang sedikit tertegun, tetapi segera bereaksi, dan wajahnya tiba-tiba tenggelam, bunuh dia. Beberapa perintah Tao di sekitarnya sama sekali tidak ragu-ragu, dan mereka semua bergegas menuju Lu Ye dalam sekejap. Dalam sekejap, di aula inti, kekuatan Tao melonjak, dan berbagai cahaya melilit Lu Ye. Setelah perintah diberikan, Zhong Shenliang mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi cahaya hitam, menyapu ke arah pintu masuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebagai 10 penguasa kota teratas, tentu saja dia tahu seberapa kuat Lu Ye. Dia hanya mengandalkan beberapa bawahan yang dibawanya, paling-paling dia hanya bisa menimbulkan masalah bagi Lu Ye dan tidak akan memiliki kesempatan untuk berhasil. Jadi dia harus mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari tempat ini, kalau tidak, akan terlambat. Setelah melarikan diri selama 2 napas, teriakan mengerikan datang dari belakangnya. Zhong Shenliang buru-buru melihat ke belakang dan matanya tiba-tiba menyusut. Saya melihat Lu Ye masih mempertahankan postur Ling Li di udara, sosoknya tidak bergerak sama sekali, tetapi ada cahaya pedang di sampingnya, mengelilinginya seperti naga. Darah beterbangan, dan beberapa hedau yang baru saja mengepungnya, semuanya terbang tinggi seperti layang-layang dan jatuh ke segala arah. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. 4 atau 5 orang dari mereka bergabung untuk mengepung, dan mereka bahkan tidak menyentuh pakaian mereka, dan ditebas oleh cahaya pedang. Lu Ye menoleh sedikit dan melihat ke arah tempat Zhong Shenliang melarikan diri, dengan senyum yang tidak dapat dijelaskan di sudut mulutnya. Saling memandang, hati Zhong Shenliang tenggelam, dan dia merasa ada yang tidak beres. Ras manusia Lu Ye ini, sebenarnya lebih kuat dari yang dia duga. Cahaya pedang yang mengelilingi sisi Lu Ye tiba-tiba terbang keluar dan datang ke musuh dalam sekejap. Di bawah tatapan Hedao yang ketakutan, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Aula inti langsung menjadi lautan cahaya pedang. Cahaya pedang yang tak terbatas berenang seperti ikan, dan suara desisan tidak ada habisnya. Ketika semua cahaya pedang menghilang, sudah ada beberapa mayat berdarah di aula. Klon itu kemudian menamparkan labu pedang, dan cahaya pedang di langit berkumpul, dan dia berjalan santai ke arah tempat para dewa sekte melarikan diri. Setelah beberapa saat, Lu Ye berdiri di depan pintu masuk, Zhong Shenliang menatapnya dengan wajah muram. Dia akhirnya tidak bisa melarikan diri dari tempat ini karena ketika Lu Ye masuk, dia sudah memblokir pintu masuk lagi. Pembatasan sebelumnya ditinggalkan olehnya ketika dia menggabungkan Tao, jadi tidak sulit untuk menghancurkannya. Namun sekarang dia dapat mengatur ulang pembatasan tersebut dengan caranya sendiri. Kecuali jika Dewa Sekte datang, tidak mungkin untuk membukanya hanya dengan 1 klon. Apa yang kamu lakukan? Zhong Shenliang bertanya dengan suara yang dalam. Aku berkata, ini adalah prajurit Taoku. Bagaimana kamu bisa datang dan pergi kemanapun kamu mau? Lu Ye memainkan energi pedang di tangannya dan menatapnya sambil tersenyum. Dewa Sekte tahu bahwa kali ini dia mungkin terbunuh, dan dia diam-diam bersyukur bahwa dia bukan orang yang datang ke sini, jika tidak, dia akan takut bahwa dia akan mendapat masalah hari ini. Setelah tenang, dia berkata, rekan Taois Lu, kalian berdua tidak punya dendam di masa lalu dan tidak ada dendam di masa lalu. Ini pada dasarnya adalah kesalahpahaman. Mengapa tidak mengungkapkannya saja? Ajukan saja syarat apapun jika ada. Meskipun dia adalah klon, dia tidak ingin dihancurkan. Butuh banyak waktu dan energi baginya untuk menciptakan klon ini, jadi jika memungkinkan, dia tetap ingin bertahan hidup, bahkan jika itu harus dibayar dengan harga tertentu. Tidak ada dendam atau balas dendam. Lu Ye tampak dingin, aku tidak menyangka bahwa sesama Taois dari sekte akan bercanda.
Dilihat dari persimpangan satu sama lain, memang tidak ada konflik atau kontradiksi langsung. Namun, terlepas dari pertempuran awal antara padang salju atau pertempuran baru-baru ini antara 10 penguasa kota teratas, posisi Zhong Shenliang dan Lu Ye sama sekali berbeda. Tidak ada konflik atau kontradiksi langsung, tetapi tidak berarti tidak ada permusuhan. Terlebih lagi, jika Lu Ye tidak kembali ke sini dengan bantuan Tai Chu Wutong tepat waktu, dan ketika kota Shenluo menduduki kemegahan dan menerobos langit berbintang, kebencian yang seharusnya besar akan terbentuk. Zhong Shenliang tiba-tiba menundukkan wajahnya, dasar orang yang tidak tahu malu, kau benar-benar berpikir kau dapat mengendalikanku sesuka hati. Jika sesuatu terjadi pada kloninganku, pasukan kota Shenluo akan segera berada di gerbang kota. Sebaiknya kau berpikir jernih. Meskipun mereka berdua berada di 10 besar penguasa kota, kekuatan mereka kuat dan lemah. Di mata pertempuran sekte, para dewa perang hari itu percaya bahwa kekuatan mereka masih jauh lebih kuat daripada Lu Ye. Selain itu, latar belakang mereka berdua tidak dapat dibandingkan. Alasan mengapa 10 besar penguasa kota lebih unggul bukan hanya karena kekuatan individu mereka yang kuat, tetapi juga karena operasi mereka selama puluhan ribu tahun dan kekuatan besar di bawah komando mereka. Urusan hari ini tidak dapat dilakukan dengan baik. Zhong Shenliang hanya berharap Lu Ye dapat melemparkan dirinya ke dalam tikus dan membiarkannya pergi. Meskipun dia tahu dalam hatinya bahwa harapannya kecil, dia selalu harus mencobanya. Aku menerobos masuk ke rumahku dan melakukan kesalahan, dan berani mengancamku. Lu Ye langsung marah dan mengangkat tangannya sedikit, dan energi pedang di tangannya melesat ke arah dewa sekte itu. Wajah Zhong Shenliang tiba-tiba berubah gelap. Di depan gerbang jurang bintang, pertempuran telah berakhir, papan catur langit berbintang bubar, dan semua biksu langit berbintang menatap Lu Ye dengan penuh semangat. Yin Luo adalah yang paling bersemangat dan berteriak, Lu Ye. Dan dia akan menerkamnya. Dia sangat lapar tanpa Lu Ye akhir-akhir ini. Namun, pada saat ini, wajah semua orang berubah, karena banyak musuh yang terbunuh dipenuhi dengan aura biru dan hitam dan hidup kembali. Kecuali penguasa kota tingkat Hong yang dipecah menjadi 2 bagian oleh Lu Ye, dan beberapa yang dibunuh oleh biksu langit berbintang, sisanya menjadi seperti ini. Semakin mendebarkan pemandangan itu, semakin mendebarkan, itu benar-benar membuat semua orang takut, dan Yin Luo dengan cepat mengambil posisi bertahan. Tidak bisa membunuh. Ekspresi Ma Bin sangat serius. Dia tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Musuh-musuh ini jelas-jelas mayat dan tidak memiliki peluang hidup pada mereka. Mengapa mereka masih bisa bergerak? Jangan gugup. Lu Ye dengan cepat menghibur, mereka semua mati. Aku menggunakan metode untuk mengubah mereka menjadi mayat beracun. Mereka akan bertanggung jawab untuk menjaga di sini di masa depan. Fei Mu berpikir dalam hati, Paman Master, maksudmu, bisakah kamu mengendalikan mereka? Benar sekali. Lu Ye mengangguk. Sekelompok orang tercengang di tempat, mereka semua merasa tidak percaya. Mereka telah mengalami secara mendalam betapa kuatnya orang-orang He Dao ini. Jika bukan karena berkah kuat yang ditinggalkan oleh King Jun di Istana King, gerbang jurang bintang di sini pasti sudah ditembus sejak lama. Dan jumlah ini, lebih banyak dari gabungan jalur Tao di seluruh langit berbintang. Sekarang Lu Ye mengubah mereka menjadi mayat beracun dan mengendalikan mereka, bukankah itu berarti ada puluhan orang di pihaknya yang mengikuti perintah? Ini adalah kejutan besar bagi langit berbintang sekarang. Lu Ye menoleh untuk melihat Hua Qi, dan melihat mata wanita itu bersinar, dan dia menatap mayat beracun yang paling dekat dengannya dengan penuh minat. Tampaknya mayat beracun yang mengerikan itu lebih menarik daripada Lu Ye. Adegan ini membuat Lu Ye menggerakkan bibirnya. Kalian perbaiki dulu. Aku ada sesuatu yang harus dilakukan. Pergi dan kembali. Saat Lu Ye berbicara, tubuhnya bergetar dan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Setelah beberapa saat, dia berjalan ke reruntuhan. Klon itu melacak klan Shenliang dan mereka yang datang ke sini dengan Tao. Sisa-sisa itu terkait dengan barang-barang berwarna-warni, jadi tentu saja dia ingin datang dan melihat situasinya. Sekilas, Lu Ye tercengang. Aku melihat klon itu berdiri tidak jauh di depan, dengan postur tubuh yang tinggi dan tegak, energi pedang melilit tanganku, dan sosok berdarah di depanku, dengan energi hitam tipis melayang di sampingku. Itu adalah klon Dewa Sekte. Belum terpecahkan, Lu Ye bingung. Kekuatan klon itu hampir sama dengan miliknya, tetapi karena perbedaan dalam prajurit Tao masing-masing, cara kemampuan mereka sedikit berbeda. Berbicara secara logis, klon dari klon itu sangat kuat tanpa peningkatan manik-manik Tao. Tidak masuk akal untuk hidup. Sia-sia saja membunuhnya seperti ini. Klon itu menjawab. Saat berikutnya, Lu Ye melihat apa yang dipikirkan klon itu. Bagaimanapun, klon itu adalah perpanjangan dari dewanya, dan pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pemikiran satu sama lain. Jika dia datang ke sini, dia akan berpikir untuk melakukan ini. Kamu bisa mencobanya. Lu Ye mengangguk, berjalan ke Zhong Shenliang, dan menatap penguasa kota Shenluo. Dia tidak pernah berhubungan dengan pihak lain sedekat ini. Aura klon Dewa Sekte itu sangat lemah dan tubuhnya terluka parah. Jelas bahwa dia menderita kerugian besar di bawah orang-orang klon itu. Dalam hal ini, klon itu dapat mengambil nyawa pihak lain hanya dengan satu pukulan terakhir. Sekte Shenliang menatap saat itu seperti lonceng tembaga, menatap klon itu, dan kemudian menatap Lu Ye sendiri. Setelah beberapa saat, dia menyadari, apakah kamu klon? Tidak heran Lu Ye melihat hari ini sedikit berbeda dari pakaian yang dia lihat sebelumnya, ternyata yang datang di belakang adalah sang dewa. Memikirkan hal ini, wajah Zhong Shenliang tiba-tiba tampak sangat jelek. Mengapa? Semua orang adalah klon, mengapa perbedaan kekuatan satu sama lain begitu besar? Baru saja, klon Lu Ye merupakan pukulan telak baginya, membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bab 2835 Kota Sehuang.
Rekan Taois Lu, lebih baik menyelesaikan masalah daripada membuat masalah. Minta saja permintaan apapun. Jika Zhong bisa memuaskan mereka, dia tidak akan pernah menawar. Setelah beberapa saat, Zhong Shenliang menjadi tenang dan berbicara perlahan. Permintaanku. Ekspresi Lu Ye aneh. Zhong Shenliang berkata, apakah kamu ingin menggunakan klon Zhong sebagai kualifikasi untuk bernegosiasi dengan dewa? Jadi, kamu bisa menyampaikan permintaanmu. Jika memungkinkan, dia masih ingin melindungi klonnya. Lu Ye mencibir dan menggelengkan kepalanya perlahan, kamu terlalu banyak berpikir. Dia melangkah maju, datang ke Zhong Shenliang, mengangkat tangannya dan menamparkan kepalanya. Zhong Shen melotot ke matanya dan bertanya-tanya apakah dia salah. Orang ini benar-benar ingin membunuhnya. Tetapi jika memang begitu, dia bisa melakukannya sekarang, dan tidak perlu bersusah payah. Namun, ketika tangan besar Lu Ye ditampar, dia tidak merasakan kekuatan apapun, dan dia bahkan tidak memiliki niat membunuh. Hanya aura biru hitam yang pekat yang menyelimutinya dari atas ke bawah. Zhong Shenliang terkejut, apa yang kau lakukan? Meskipun dia tidak tahu apa aura biru dan hitam itu, dia secara naluriah merasakan sedikit kegelisahan, dan tubuhnya melonjak, mencoba untuk melawan. Namun, saat Lu Ye menekan dengan keras, Zhong Shenliang terkurung di tempatnya dan tidak bisa bergerak. Semuanya akan baik-baik saja segera, jangan bergerak. Suara lembut Lu Ye terdengar di telinganya. Zhong Shenliang merasakan rasa malu melonjak di dalam hatinya. Sejak dia menjadi 10 penguasa kota teratas, dia tidak pernah diperlakukan seperti ini selama bertahun-tahun. Bahkan jika Bakyu ada di depannya, dia memiliki keberanian dan kualifikasi untuk bertarung, tetapi dia hanyalah klon saat ini, dan sebenarnya sedang dikendalikan oleh seseorang. Segera dia menyadari ada sesuatu yang salah, racun. Aura biru hitam itu jelas sangat beracun dan memiliki kekuatan pengikisan yang kuat, yang mengikis tubuhnya dengan liar. Di bawah pengikisan ini, vitalitas dalam tubuhnya dengan cepat meredup. Ada sesuatu yang salah, itu sangat salah. Jika Lu Ye benar-benar ingin bunuh diri, lakukan saja. Kenapa masih menggunakan racun ini? Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Dalam keadaan linglung, dia teringat bahwa setelah pertempuran terakhir, Sekte Xuanwu dan Lu Ye tampaknya telah diracuni dengan serius. Setelah itu, Sekte Xuanwu mengasingkan diri dan melarutkan racun dalam tubuhnya. Saat itu, dia merasa Sekte Xuanwu sedikit berlebihan. Dengan latar belakang 10 penguasa kota mereka, racun apa yang dapat memengaruhi mereka di dunia ini? Baru sekarang saya pribadi merasa bahwa racun yang dikuasai Lu Ye tidak dapat ditolak bahkan oleh 10 penguasa kota teratas. Aku akan mati. Dia ingin menyampaikan informasi ini sendiri, tetapi dia terisolasi dari dalam dan luar, dan ini adalah inti reruntuhan, yang tidak dapat dia lakukan sama sekali. Kesadarannya berangsur-angsur kabur, lalu menghilang sepenuhnya. Lu Ye berdiri di depan klon Zhong Shenliang dan mengerutkan kening. Karakteristik mayat beracun itu terlalu jelas, dan lapisan aura biru dan hitam menutupi seluruh tubuh. Siapapun yang melihatnya dapat mendeteksi petunjuk. Mayat beracun seperti itu tidak akan banyak membantu rencana selanjutnya. Ada lebih dari selusin kota di bawah komando Zhong Shenliang. Kota Zehuang ini sudah ada sejak lama. Penguasa kota Zehuang dapat dianggap telah mengikuti Zhong Shenliang sejak lama. Setelah menemukan Balan, Zehuang pertama-tama meminta seseorang untuk masuk dan menyelidiki, secara singkat menemukan situasi di dalam Balan, dan kemudian melaporkan berita tersebut. Dia juga mengirim selusin kota Hedao yang menyerang Istana Qing. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin mengendarai kota universal miliknya sendiri ke kota yang indah itu, tetapi kota universal terlalu besar dan tidak nyaman untuk dipindahkan, jadi dia harus menyerah. Selain itu, menurutnya, menyerang gerbang Jurang Bintang tidak memerlukan kekuatan kota universal. Jurang Bintang itu bergolak, dan badai akan segera datang. Langit berbintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di mata semua orang kuat sebagai perpaduan dunia dalam dan luar. Aura harta karun yang meresap ke langit berbintang menarik banyak orang kuat untuk bergerak. Sebagai penguasa alam semesta, dia tentu ingin merebut harta karun miliknya sendiri. Kali ini dia bertemu dengan gerbang Jurang Bintang, mungkin, itu adalah kesempatan, tetapi sebelum itu, dia masih harus menunggu kabar dari Dewa Sekte. Rekan Tao Zehuang, mengapa kita tidak masuk dan melihat-lihat? Sebuah suara terdengar di telingaku. Zehuang menoleh dan melihat ke sampingnya. Dia adalah seorang biksu dengan tubuh ramping, kulit merah darah dan telinga tajam. Ini adalah orang kuat dari klan darah, yang napasnya tidak kurang dari Zehuang. Bagaimanapun, klan darah ini awalnya adalah penguasa kota tingkat alam semesta, tetapi klan darah itu dikepung oleh suku naga dan Phoenix beberapa waktu lalu, dengan banyak korban dan cedera. Banyak kota Hedao hancur, dan yang selamat melarikan diri dan tersebar di bawah komando beberapa penguasa kota 10 lainnya. Penguasa kota tingkat alam semesta dari klan darah ini melarikan diri ke sisi Sekte Shenliang dan ditawan olehnya. Zehuang menggelengkan kepalanya perlahan, Tuan, kita hanya perlu menunggu. Setelah jeda, dia berkata, Sueli, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Memang ada harta karun tanpa tuan di balik gerbang Jurang Bintang, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu idam-idamkan. Selama kamu cukup setia, jika ada harta karun tambahan, penguasa akan memberimu hadiah. Sueli mengangkat bahu ketika mendengar ini, aku tidak terlalu banyak berpikir, aku hanya sekadar rasa ingin tahu. Langit berbintang, apakah kamu tidak penasaran? Zehuang mendengus dingin, singkirkan rasa ingin tahumu yang lebih besar. Selain itu, cermin langit ada di tangan ras manusia Lu Ye, dan Blood Jue mungkin sudah dalam bahaya. Wajah Sueli berubah ketika mendengar ini, cermin langit ada di tangan Lu Ye.
Meskipun dia tidak punya pilihan selain menyerah kepada Dewa Sekte, dia masih memiliki secercah harapan di hatinya, yaitu, penguasa darah akan kembali suatu hari nanti dan mengangkat tangannya serta berteriak, dan sisa-sisa serangga dan klan darah akan berkumpul di samping penguasa darah lagi. Tetapi jika cermin langit ada di tangan Lu Ye, nasib penguasa darah bisa dibayangkan. Masalah ini diceritakan oleh orang dewasa. Terakhir kali pengepungan Bakyu, ras manusia Lu Ye campur tangan dan menggunakan kekuatan cermin langit ketika dia bertarung dengan Sekte Xuanwu. Ze Huang berbicara perlahan. Wajah Sueli sedikit berubah. Dia tidak berpikir bahwa Ze Huang berbohong kepada dirinya sendiri karena tidak perlu. Apakah penguasa darah benar-benar mati? Tuan, saya kembali. Wajah Ze Huang tiba-tiba menjadi kaku. Sueli mendongak dan melihat bola hitam terbang keluar dari langit berbintang yang berwarna-warni, yang merupakan Zhong Shenliang yang baru saja masuk belum lama ini. Yang hitam itu secepat kilat dan tiba di kota dalam sekejap mata. Ze Huang dengan cepat mengangkat tangannya dan melambaikannya, membuka celah dalam formasi pelindung, membungkuk dan mengepalkan tinjunya, Tuan. Sueli, yang berdiri di sampingnya, juga membungkuk bersama. Zhong Shenliang hanya mengangguk sedikit. Tuan, apakah Anda terluka? Ze Huang memperhatikan ini dengan saksama karena aura di tubuh Zhong Shenliang menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan yang samar. Sesuatu terjadi. Zhong Shenliang menjawab dengan santai, suaranya sedikit serak. Wajah Ze Huang berubah, dan dia tidak tahu apa yang telah dialami Zhong Shenliang di dunia yang berwarna-warni itu dan akan terluka. Keduanya adalah, dia menatap kedua sosok yang menemani Sekte Shenliang dengan rasa ingin tahu lagi. Kedua sosok ini diaktifkan oleh para dewa sekte, dan terbungkus dalam udara hitam, sehingga mereka tidak dapat melihat penampilan mereka yang sebenarnya. Namun, Ze Huang menyadari bahwa kedua orang ini jelas tidak dikenalnya. Aku jadi bertanya-tanya di mana para tetuaku menemukan kedua orang ini. Bagaimana dengan mereka yang kubawa masuk sebelumnya? Tidak perlu bertanya lagi, Zhong Shenliang berkata dengan ringan, nadanya tak terlukiskan. Ya, Ze Huang segera menundukkan kepalanya. Aku ingin kembali ke kota ini. Selain itu, kalian dilarang memasuki kota ini, dan kalian diizinkan masuk dan tidak boleh keluar. Zhong Shenliang membuka perintahnya sambil menyapu ke arah aula tengah. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.